Siapa kita? PPI. PPI. Jiwa kami. Jiwa kami. Ada rakyat. PPI. Jaya, jaya, jaya. Ramai di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI DPD Kaltim bersama mahasiswa dan kelompok tani menggelar aksi damai memperingati Hari Tani Nasional 2025. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua FPPI Kaltim, S. Wahyudi, S. Sos, didampingi Sekretaris Jenderal Julius Tarupakabu dan Bendahara Umum Mahmud Silawane. Turut hadir pula Panglima Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yaitu Panglima Toga, Panglima Bujang, dan Panglima Trenggiling, bersama pengurus DPC dari Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, serta Penajam Pasir Utara. Dukungan juga datang dari perwakilan 10 kelompok tani, mahasiswa Fakultas Pertanian, dan akademisi Universitas Mula Warman. Meski gubernur dan wakil gubernur tidak hadir, masa akhirnya diterima oleh pejabat Pemprov, yakni Imanuddin dari bidang pemerintahan otonomi daerah, staf ahli bidang ekonomi kreatif, serta kepala bidang Trantibum, Edwin Nofriansyah Rahim, di ruang sidang tepian lantai 2 kantor gubernur. Dalam orasinya, FPPI menegaskan pentingnya program TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria sebagai jalan mewujudkan reforma agraria yang adil dan berdaulat, dengan tujuan mengurangi ketimpangan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. FPPI juga menyampaikan 4 tuntutan utama. Melaksanakan Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan TORA. Mencabut aturan Kemendagri yang bertentangan dengan UU Perlindungan Petani, segera menerapkan Pergub dan Perda Kaltim terkait hak-hak petani, serta mengangkat kearifan lokal melalui kebijakan cinta produk dalam negeri. Di akhir pernyataan, Ketua FPPI menegaskan, aspirasi rakyat bukan untuk diabaikan. Reforma agraria harus diwujudkan, bukan sekadar janji. Saya tidak mau jawabannya akan, Pak. Harus saya sampaikan. Izin Pak, nama Pak? Saya nama Pak Bambang, Raden Bambang, Pak. Pak, kenapa saya bilang harus? Jadi saya dari tadi saya mencermati kalimat-kalimat Bapak di sini kata akan ini udah berapa kali. Saya tidak suka dengan kata akan. Saya maunya harus saya sampaikan. Bapak selaku staf ahli harus berani Pak nyampaikan, jangan takut dipecat. Yang kedua, saya sampaikan juga selamat pagi menjelang siang, selamat siang Pak ya, kepada Bapak Kapolres atau Kapoltabes atau jajarannya yang mewakili Pak. Juga kalau ada dari Kodim atau dari Koramil dengan jajaran saya ucapkan selamat datang juga, assalamualaikum. Serta jajaran daripada kantor Pemprov ya, Pemprov Kalimantan Timur, dan terkhusus untuk Ketua FPPI Pak Sekjen, mohon izin beserta rekan-rekan Ketua DPC. Jadi begini Pak, dari tadi ini saya cerita cuma banyak wacana, dan saya dari tadi juga mau menyampaikan. Saya nggak perlu harusnya menyampaikan terlalu panjang detil itu. Toh yang kita hadapi ini juga nggak bisa memberikan keputusan gitu, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai wawasan aja. Pak, begini Pak ya, terkait dengan tuntutan kami nanti sampaikan dan harus disampaikan kepada kepala daerah, karena seorang kepala daerah dalam hal ini harus berani Pak. Kalau kepala daerah mentalnya mental tempe, nggak usah calon. Saya pikir juga mau jadi kepala daerah itu tujuannya apa sih gitu? Kalau bukan mau memperjuangkan hak-hak daerah kan itu. Terus kita berbicara masalah agraria, pertanahan. Pak, jauh sebelum Republik ini ada Pak. Kita ini dipegang oleh kesultanan. Mohon maaf kalau saya cerita ke kesultanannya. Saya bukan sekali dua kali dari kalangan pemerintahan. Ini kan zamannya Republik, bukannya. Nah itulah. Ini artinya mental-mental bangsa yang brengsek ini. Saya rasa mungkin era saya aja mungkin yang seumuran dengan saya ini yang pernah merasakan
apa itu makna dari Pancasila. Mungkin setelah saya nggak ada lagi. Ini kalau generasi saya habis semua bangsa ini, Pak. Bapak masih ingat kalau yang seangkatan saya mungkin ya. Waktu itu kita pernah menjalani namanya penataran P4. Tolong itu dilaksanakan, Pak. Meskipun tidak diterapkan lagi di sini, tapi dilaksanakan itu P4. Hargai itu Pancasila itu, Pak. Jangan cuma jam 10 pagi nyanyi lagu Indonesia Raya, siap. Tapi mental kalian ini mental brengsek, Pak. Mau jadi apa negara? Kembali lagi, Pak, ke Kalimantan Timur. Kaltim ini dulu ini adalah Kutai, Pak. Kerajaan Kutai jauh sebelum Republik ini ada, tahun 400 sudah ada kerajaan Kutai, Pak. Kerajaan Kutai itu tahun 1400 sudah mempunyai undang-undang 1400. Undang-undang namanya Undang-Undang Panji Selatan dan Undang-Undang Brajaniti, di mana UUD 45 dan Pancasila itu mengadopsi atau saya bilang copy paste daripada Undang-Undang Panji Selatan dan Brajaniti, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang Brajaniti, Pak. 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia. Itu sudah ada, Pak, di Panji Selatan. Tolong ini bagi putra-putra daerah yang merasa rakyat Kalimantan Timur, rakyat Kutai, tolong hargai ini. Kita ini cuma bergabung, Pak. Kutai itu di dalam Undang-Undang Panji Selatan sudah disebutkan. Kutai adalah negeri yang berdaulat. Negeri, Pak, kita ini negeri punya undang-undang tertulis. Belanda itu belum punya undang-undang tertulis, tapi Kutai sudah punya undang-undang tertulis. Kutai adalah negeri yang berdaulat. Kita ini adalah abdi dalam. Kita ini adalah abdi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kutai bergabung ke Republik pada tahun 1956. Kita ini statusnya bergabung. Kita memberi mandat ke Republik Indonesia. Itu Brunei Darussalam, Kerajaan Kelantan, dengan Kerajaan Brunei Kelantan dengan satu lagi, itu adalah juga bagian dari Kutai. Tapi tahun 56 kita bergabung, mereka terpisah. Mereka tidak mau, tetap mereka mendirikan Kesultanan. Dan kita tahun 56 sampai 1976 kita waktu itu diberi hak daerah khusus istimewa khusus. Tapi tahun 76 kan kita dicabut. Proteslah Sultan Parikesit dipenjara di Balikpapan. Pak, tolong perhatikan, Pak, ya. Belanda tidak pernah menjajah Kutai, Pak. Belanda dengan Kutai kawin-mawin. Kita ini dibodohi sejarah. Sejarah kita dipelintir oleh negara Republik Indonesia. Tujuannya apa? Sudah jelas. Cuma Kutai yang bisa menghidupi Republik Indonesia itu. Jakarta itu bisa megah dari tanah Kutai. Kutai itu siapa sih? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara itu Kutai. Gubernur pertama Kalimantan Barat itu adalah Haji Pangeran Apus. Ya, Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat pertama, Pak. Nah, kembali lagi, Pak, ke zaman sekarang. Ini sekedar sejarah supaya bapak-bapak punya rasa nasionalis, supaya bapak punya rasa kedaerahan. Pak, di dalam undang-undang agraria, kita tolong deh buka deh, bapak-bapak pejabat nih atau di kantor gubernur, staf ahli tolong buka deh. Di situ ada keputusan MK, Pak. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Kan sudah dijelaskan di situ masalah tanah adat, tanah waris. Tidak ada tanah negara, Pak, di sini. Negara tidak punya tanah. Jadi kalau ada tulisan tanah milik negara, itu yang nulis itu bisa saya tuntut itu. Kalau perlu
Negara nggak punya tanah. Jangan mau dibohongi negara. Tanah ini milik pemerintah. Pemerintah nggak punya tanah. Jangan mau dibohongi itu. Keputusan MK nomor 35 tahun 2012 sudah jelas. Tanah hak ulayat adat beserta warisnya dan keturunannya. Kalau tidak ada keturunannya, maka boleh dikuasai negara. Ingat, negara menguasai, pemerintah menguasai untuk kemakmuran rakyat. Begitu. Ini pokok-pokok daripada pertanahan itu.